Selamat pagi semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita persingkat sekali pertemuan hari ini karena modul juga sudah saya share ke Google Classroom ataupun ke Spada. Dan PPT juga sudah saya share untuk pertemuan kita hari ini. Jadi siapa yang belum download PPT ataupun modulnya? Bu, PPT-nya nggak bisa dibuka, Bu. Kenapa ya? Di Google Classroom? Bisa. Nggak bisa, Ibu. Di Google kalau nggak bisa di Spada, di Google Classroom. Kalau pakai Spada, kalau suruh masukin PIN, itu PIN-nya 1 sampai 8. Jadi saya share di 2 tempat karena saya takutnya di Spada tidak bisa di-download. Jadi saya harap semuanya yang modul mata kuliah aplikasi komputer 4 itu kan, Bu? Hah? Di mana? POM? Wait. POM aplikasi komputer 4. Oh, 4? Yang itu bukan sih, Bu. Wait. Ini loh. Yang ini loh. Kelihatan nggak? Halo. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Itu di-download dulu ya. Yang tema perencanaan 1 ini loh. Ada perencanaan dengan menggunakan POM for Windows sama modulnya. Modulnya itu sudah dibuka belum? Modulnya isinya apa? Sudah, Bu, modulnya sudah dibuka. Oke. Jadi ini, hari ini kita akan membahas tentang apa? Peramalan. Apa sih peramalan tuh? Kalian tahu nggak? Halo. Kenapa kita harus melakukan peramalan? Kalian tahu nggak? Kenapa sih kita harus melakukan peramalan? Siapa yang suka baca ini? Ramalan zodiak? Masih suka baca ramalan zodiak nggak? Itu, Bu, supaya bisa mengerti kejadian yang akan terjadi di masa depan. Sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Mengurangi resiko, Bu. Ya. Mempersiapkan sesuatu dengan matang, Bu. Oke. Artinya kenapa kita melakukan perencanaan peramalan itu salah satunya adalah untuk melihat kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sama halnya ketika kalian baca ramalan zodiak. Kalau dikatakan di zodiak itu misalkan bulan depan Anda akan menemukan bertemu dengan jodoh Anda. Misalkan seperti itu ya. Terus apa yang akan kalian lakukan untuk menyambut bulan depan itu? Kok diem? Kok kalian rencanakan mau ketemu sama jodohnya nih? Apa yang akan kalian lakukan untuk menyambut ketemu sama jodohnya? Mandi, Bu, mandi. Nabung, Bu. Nyiapin duit. Nabung. Oke. Merawat diri. Oke. Beli parfum. Oke, terus? Rental mobil. Rental mobil. Nah, semua yang kalian lakukan itu sama hal yang hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ketika melakukan peramalan. Apa yang mereka ramalkan di masa depan itu harus dipersiapkan dari sekarang. Misalkan di masa depan, satu tahun mendatang misalkan, tahun depan diramalkan permintaan terhadap produknya akan naik 50% misalnya seperti itu.
Apa yang dilakukan oleh perusahaan ketika dia meramalkan di tahun depan akan ada kenaikan permintaan barang produknya dia 50%. Perusahaan tidak akan hanya diam diri saja dengan memproduksi jumlah yang sama seperti tahun sebelumnya, ya kan? Kalau dia tahu, dia ramalkan, ini permintaannya itu naik, cenderungnya naik nih, tahun depan kenaikan 50%. Otomatis yang dilakukan perusahaan adalah menambah produksi produknya. Karena apa? Kalau dia tetap di produksi yang sama, otomatis permintaan itu tidak akan dipenuhi. Permintaan konsumen itu tidak akan dipenuhi, ya kan? Kalau tidak dipenuhi, konsumen bisa beralih ke penjual yang lain, perusahaan yang lain, atau apapun. Artinya dia tidak bisa memasuki pangsa pasar yang lebih besar lagi. Seperti itu ya. Intinya itu ya peramalan, sudah paham kan? Terus, kita sebelum masuk ke langkah-langkah ini, saya mau presentasi. Mana ya? Sudah nampak belum PPT-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ini sudah Belum. belum PPT? Ini belum? Belum, Bu. Belum, Bu, belum. Apa ini? Susah ya kalau mau ini ya. Iya, Bu. Ini Nasgep, ini tampak nggak Belum, Bu. PPT-nya? Ya wes, gini Hitam, aja. Bu. Punya saya hitam. Punya lu hitam. Belum, Bu. Layarnya hitam. Belum, Bu. Apa? Kelihatan nggak? Belum muncul, Ibu. Muncul, Bu. Belum muncul, Bu. Belum muncul. Oke, gini. Kalian buka PPT masing-masing deh. Yang udah di-download. Oke. Susah nanti gimana ini? Saya join 2 ya. Ternyata nggak bisa. Udah dibuka masing-masing ya? Sudah, Bu. Oke. Peramalan, kalau untuk bisnis itu adalah apa coba? Siapa yang mau baca? Baca aja. Mbak Lauren, peramalan untuk bisnis apa Mbak Rolen? Yang di PPT. Sebentar, Bu. Oke. Ini nggak bisa dibuka itu, Bu. PPT-nya. Ya. Di Google Classroom. Sebentar. Ya. Mas Bentar, Gabriel. Bu. Mas Gabriel. Gabriel Krisna Putra. Halo, orangnya dia nggak ini?
Apa cuma nampak aja di sini? Mas Gabriel. Ya Bu, gimana Bu? Mas Gabriel coba dibaca di PPT-nya. Apa sih forecasting for business itu? Bentar Bu. Belum download semua ya? Ini sebenarnya punya saya nggak bisa dibuka itu Bu. Bentar Bu. Saya bisa Bu. Siapa? Mas Billy? Billy. Ya. Ya, coba Mas Billy. Silakan baca. Peramalan adalah prediksi. Prediksi, estimasi, proyeksi atau perkiraan akan suatu peristiwa yang tidak pasti di masa yang akan datang. Didasarkan pada data historis agar kesalahan yang mungkin terjadi dapat diperkecil. Oke. Dari pengertian ini, forecasting for business ini, beberapa hal yang harus digarisbawahi dalam suatu bentuk peramalan, yaitu apa? Yang dilakukan di dalam peramalan adalah memprediksi, mengestimasi, memproyeksi, ataupun memperkirakan segala hal yang tidak pasti, serba tidak pasti di masa datang. Berdasarkan apa? Dia melakukan prediksi, estimasi, proyeksi, perkiraan itu berdasarkan apa? Ngarang atau by data? Apa? Data Bu. Data apa? Data yang apa? Data histori. Data history, data di masa yang lalu. Kualitatif. Atau data-data dari periode-periode sebelumnya. Semua itu dilakukan untuk satu tujuan, untuk menghindari kesalahan yang akan mungkin terjadi di masa yang akan datang. Artinya apa? Peramalan itu salah satunya dilakukan untuk melakukan evaluasi yang terus-menerus juga. Terus berikutnya adalah, apa sih peran peramalan itu? Untuk apa? Sebagai dasar untuk semua keputusan perencanaan dalam rantai pasokan. Sudah belajar rantai pasokan kan? Supply chains. Terus ada perencanaan untuk penjadwalan produksi, untuk perencanaan persediaan juga, alokasi tenaga penjualan, promosi, pengenalan produk yang baru. Hampir di seluruh sektor yang ada di dalam perusahaan, aktivitas di dalam perusahaan itu perlu adanya dilakukan peramalan. Jadi tidak hanya di bidang produksi saja, bahkan di bidang sumber daya manusia juga tetap harus dilakukan peramalan jumlah kebutuhan tenaga kerja, karena bagaimanapun juga tenaga kerja adalah kebutuhan yang menyita banyak sekali biaya di dalam suatu perusahaan. Terus berikutnya adalah, nah kita ini nanti akan belajar metode peramalan itu ada 2. Tapi kalau untuk POM kita akan belajar satu saja, yaitu metode kuantitatif. Kalau metode kualitatif itu semua data-datanya itu didasarkan pada data-data kualitatif seperti tentang selera konsumen terhadap suatu produk atau survei tentang loyalitas konsumen dan lain-lain. Metode kualitatif ini seperti selera konsumen itu bisa dijadikan kuantitatif ketika dia dinominalkan. Artinya pernah nggak kalian tahu misalkan ngisi survei kepuasan konsumen, bagaimana kepuasan Anda terhadap produk ini? Di angka 1 sampai 5, di angka berapa Anda merasakan kepuasan itu? 5 berarti Anda sangat puas sekali, atau 1 sama sekali tidak puas. Seperti itu. Itu kualitatif yang akhirnya nanti bisa jadi kuantitatif. Ingat ya, ini bisa jadi POM itu bisa digunakan untuk tugas akhir kalian loh nanti untuk melakukan analisa. Kalau tugas akhirnya ini kan laporan magang kan? Iya. Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Harus pakai data juga nggak? Harusnya Soalnya kita belum ada simulasi magang gitu loh Bu. Jadi kita nggak ngerti tentang magang kerjain TA gitu.
Tapi sudah pernah dapat metode penelitian belum? Sudah. Sudah. Menyinggung Sudah. sedikit. Oh gitu ya. Artinya maksud saya gini, kalian sudah ada di semester 5. Semester depan kan kalian sudah mengerjakan tugas akhir dan magang kan. Artinya kalian sudah punya gambaran, oh nanti aku tugas akhirnya menulis apa gitu kan, sudah ada kan? Sudah. Ya, sudah ya. Kalau tempat magangnya memang belum pada dapat semua ya? Belum, Bu. Semester depan. Oke. Udah, kita lanjut dulu ya. Sedangkan metode kuantitatif itu yaitu berbagai model matematis yang menggunakan data historis atau variabel kausaler untuk memperkirakan permintaan, salah satu contohnya. Jadi kalau metode kuantitatif itu ada angkanya berapa, permintaan di tahun kemarin bulan Januari sekian seperti yang kita isi waktu kita pertama kali POM itu loh. Kan sudah pasti bulan ini sekian, bulan Februari sekian, bulan ini sekian, ya kan? Sudah apa namanya? Sudah pasti gitu angkanya. Terus berikutnya saya lewatin aja ya peramaan kualitatifnya. Pelamaran kuantitatif ini nanti kita akan menggunakan 2 metode. Time series dan associative model. Time series itu sendiri nanti akan dibagi menjadi 4. Kayak gini ya. Teman-teman. Ada moving average, ada exponential smoothing, trend projection, sama linear regression. Hari ini kita akan belajar yang moving average dulu ya. Time series, oh my god. Metode time series, kita akan belajar hari ini metodenya time series dulu. Time series ini digunakan untuk salah satunya adalah memprediksi penjualan dengan asumsi bahwa masa depan ada hasil dari fungsi dari masa lalu. Artinya ini siapa sih yang baru masuk tang ini? Sudah semua belum? Ini semuanya udah komplit ya? Mbak ketuanya siapa tuh kemarin? Mbak siapa ketua nih? Mbak ketua siapa Mbak ketua? Saya, Bu. Sabrina. Mbak Sabrina sudah komplit semua nih teman-temannya. Sudah, Bu, sepertinya. Miftah udah masuk kan? Tadi Miftah yang belum masuk, Bu. Sudah ya? Udah ini, Bu. Sudah. Oke. Selanjut ya. Metode time series ini harus ada 3 kondisi yang terpenuhi, yaitu tersedia informasi tentang masa lalu. Artinya kalau mau meramalkan penjualan, artinya informasi penjualan di tahun-tahun sebelumnya atau di periode-periode sebelumnya sudah tersedia. Atau begitu juga dengan permintaan. Kalau yang kedua, informasi dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik, angka ya. Diasumsikan pula pola masa lalu akan terus berlanjut. Artinya gini, kalau misalkan dari tahun sebelumnya atau periode sebelumnya ini polanya adalah peningkatan penjualan setiap 3 bulan sekali, misalkan seperti itu. Maka diasumsikan untuk periode setelahnya atau periode masa depan sama seperti itu. Di setiap 3 bulan sekali akan mengalami peningkatan penjualan. Time series memiliki 4 komponen: kecenderungan, gerakan ekonomi dengan kecenderungan sifatnya jangka panjang yang berhubungan dengan serangkaian karakteristik. Ini bisa dibaca sendiri ya. Ada 2 metode moving average. Kita bahasnya tentang time series yang moving average ya. Metode moving average bisa digunakan
untuk melakukan forecast hal-hal yang bersifat random, artinya tidak ada gejala tren naik maupun turun, musiman dan sebagainya, melainkan sulit diketahui polanya. Jadi kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Produk apa sih yang kayak seperti itu? Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya apa, Mbak? Mas Billy, contohnya apa, Mas? Yang produk yang tidak bisa diperkirakan naik turunnya itu loh. Ini Beras. kenapa dimatiin lagi sih kameranya? Lagi baca ya? Iya Bu, lagi baca Bu. Apa? Contohnya apa? Contohnya mungkin kayak produk apa ya? Produk air galon Bu. Artinya stabil, random, belum tentu naik turun. Apa Bu? Kenapa air galon? Karena kita nggak tahu setiap harinya apakah stok air yang ada di bumi ini tetap sama gitu Bu. Kalau permintaan, dari permintaan, Mas Gabriel, coba Mas Gabriel gimana Mas? Hah? Contohnya apa Mas Gabriel? Beras Bu. Beras gimana? Kalau baru musim apa Bu? Permintaannya tetap, maksudnya bisa dilihat naiknya pas Lebaran atau pas udah Ya. turun. Kadang Nah, musim kering itu sulit banget nyari beras Bu. Yang baru. oke. Ya, terus ada lagi. Mas Torik. Kayaknya dia cuma diem aja nih, jangan-jangan. Ya, Bu. Mas Torik. Ya, Ya, apa contohnya produknya sih? roti buaya. Roti Terus buaya. kue Cina itu loh, Bu. Kue Cina pas Imlek itu juga menurutku ya. Artinya random. Kastengel Bu, kastengel itu. Suara siapa nih? Ini yang sifatnya tadi apa? Random. Hal-hal yang bersifat random, artinya tidak ada gejala tren naik maupun tren turun, musiman ada sebagainya, melainkan sulit diketahui polanya. Itu yang bisa dianalisis dengan moving average. Time series yang metodenya moving average. Artinya tidak musiman. Kue kastengel musiman enggak? Musiman. Musiman Bu. Yang Anu, sifat Bu. random apa coba? Sing random. Emas. Emas gimana randomnya? Random benar atau kalau mendekati Lebaran hari dianya naik, permintaan juga naik? Random artinya tidak bisa dibaca nih. Dia akan naik atau turun permintaannya. Kayaknya nggak bisa baca deh Bu. Hah? Soalnya tiba-tiba naik, kadang ntar turun lagi tanpa ada prediksi. Tidak bisa diprediksi Bu. Bisa Iya, anjir. apa contoh produk? Tidak Bisa. tertentu waktunya. Menurut Contoh saya. produk. Contoh produknya apa? Emas, oke. Terus ada lagi nggak? Gula. Gula. Mie instan. Mie instan. Artinya mie instan tuh oke ya. Artinya tidak terikat Bata. ya. Apa? Mas Torik apa? Batu bata. Batu bata gimana? Karena tidak ada musiman. Borek. Iya. Gak ada musim loh, gaya rumah apa nek musim gaya rumah? Musim Berarti membangun permintaan rumah. tidak naik. Ya kalau gitu. Apalagi? Layangan Bu, layangan Bu. Yang namanya. Enak musimnya loh. Gimana? Skincare. Oke, skincare gimana? Enggak random ya Mbak ya? Bukan berarti kalau mau Lebaran terus Iya. langsung
permintaannya naik, semua orang naik cantik gitu enggak ya? Enggak, Bu. Roti kastengel, Bu. Lebaran. Malah minta. Tadi kan musiman, musim lebaran aja kan naiknya Iya. kan. Ini enggak terpengaruh sama sekali, random, artinya bisa aja bulan naik, bulan depan turun, kayak gitu loh. Iya. Telur masuk enggak? Termasuk. Masuk, Bu, masuk, Bu. Bu. Harga helm, Bu. Enggak deh, Bu, kalau telur. Biasanya pas lebaran naik. Itu Telur. pas lebaran naik, tapi bulan-bulan yang sebelumnya random kan dia? Kan naik turun ya. Random, Bu, kadang turun. Tergantung Ya, naik tergantung turun. ayamnya, Bu. Tergantung permintaan lebaran. Tergantung ayamnya. Lem. Lakban. Petasan, Bu. Helm motor, Bu. Helm motor gimana? Helm motor? Kan nggak ada Bawah. musim, Bu. Ada musim kecelakaan. Musim Saja dengan kecelakaan. Sopo memang Nggak tahu kapan. Ya. Saya lanjut Bawah, ya. Bu. Ya, oke. Saya lanjut. Terdapat dua pendekatan dengan menggunakan moving average, yaitu ini kalian sambil baca ya. Kalau saya ngomong sendiri kalian bingung loh. Iya, Bu. Ini sambil baca, Bu. Atau Sambil baca. dengan rata-rata bergerak sederhana atau weighted rata-rata bergerak tertimbang. Ini nanti kita bahas dua ini kayaknya. Kalau nyampe ya sampai metode simple moving average itu mempunyai dua sifat khusus, yaitu membuat forecast diperlukan data masa lalu selama jangka waktu tertentu. Nah, ini garis bawah yang kedua. Semakin panjang moving average, maka akan menghasilkan moving average yang semakin luas. Nanti kalian praktek. Ini contoh penghitungan secara menggunakan rumus. Kalau nggak pakai POM for Windows. Perhatikan contohnya. Untuk mendapatkan angka perkiraan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak 3 bulan, maka perkiraan data berikutnya sebesar rata-rata 3 bulan sebelumnya. Untuk mendapatkan angka perkiraan dengan menggunakan metode rata-rata bergerak 5 bulan, maka perkiraan data berikutnya sebesar rata-rata 5 bulan sebelumnya. Ini contohnya. Peramalan penjualan bulan April dengan metode peramalan rata-rata bergerak 3 bulan. Jadi yang dilihat, kalau untuk memperkirakan bulan April, yang berarti ya kalau rata-rata bergeraknya 3 bulan, berarti dilihatnya dari Januari, Februari, Maret. Dari data Januari, Februari, Maret, maka akan bisa diperkirakan permintaan di bulan April. Sampai sini ya. Kita lanjut. Terus metode rata-rata bergerak tertimbang memprediksi dengan cara memberikan bobot kepada data N periode sebelumnya, kemudian baginya dengan jumlah bobot. Bobot terbesar diberikan ke data 1 berikut periode sebelumnya. Contohnya, nih, misal terdapat data permintaan seperti dalam tabel. Untuk prediksi permintaan pada bulan Mei, maka pembobotannya adalah sebagai berikut. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti 3 bulan sebelumnya kan. Itu April, Maret, Februari. Februari 24, Maret 21, dan April 19. Kebetulan tadi yang bobotnya terbesar itu dikasih angka 1, data 1, ya kan. Terus yang dan mengikuti setelahnya. Nanti kalian kan kemarin sudah pernah praktik ya, terus muncul standar error segala macam. Nah, apa sih ada muncul MAE, mean absolute error, itu rata-rata kesalahan absolut dari kesalahan meramal tanpa menghiraukan tanda positif atau negatif. Kalau nggak dipraktekin kayaknya nggak bisa deh ini. Oke, sekarang teman-teman, hello. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Sekarang Ya, buka Bu. modulnya. Buka modulnya. Ya, Bu. Buka modulnya Sudah, Bu. di peramalan. Materi 1 peramalan.
Sudah? Bentar Bu. Ramalan. Makanya di print aja enak, kayak saya di print, saya print. Sudah Bu. Sudah? Kalian buka POM-nya, aplikasinya. Oh. Bahasa Inggrisnya sudah. Itu ngafalin yang tadi. Bahasa itu, bahasa Indonesia tadi. Yang percakapan tadi loh. Anak gembala tadi loh. Sudah? Sudah belum? Sudah, Bu. Oke. OTW Bu. Tuh, dilihat ya. Kita akan praktik tentang peramalan time series yang moving average dulu. Ya. Jadi contoh soal nomor 1. Halaman 9 di modul. Kalian sudah buka aplikasi POM ya? Sudah? Sudah. Ya. Bu. Diketahui data permintaan produk kulkas selama tahun 2004 adalah sebagai berikut. Ada dari bulan Januari sampai bulan Desember, ya kan? Ya, Bu. Dari data yang ada, diketahui dengan N 3 bulanan, maka ramalan permintaan untuk bulan April akan dihitung berdasarkan data 3 bulanan. Ini yang pakai rumus tadi ya. Terus ketemu 11,67. Realnya bulan April adalah 16, ya kan? Pada Ya. bulan April, data menunjukkan bahwa permintaan adalah sekitar 16. Hal ini menunjukkan bahwa untuk bulan tersebut terjadi error atau kesalahan peramalan sebesar 16 dikurangi 11,67, yaitu sekitar 4,33. Sudah tahu sampai sini ya? Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Bu. Belum Bu, belum. Belum, Bu. Belum apa? Belum apa maksudnya? Belum syarat. Bu. Oke. Dari soal yang ada, tentukan ramalan permintaan produk kulkas tersebut untuk bulan Januari. Nah, kalian masuk ke POM-nya, ke aplikasinya. Ikuti langkah-langkahnya. Iya, yang naratornya nggak usah, yang anak gembala. Anak gembala sama penduduknya. Ya, anak gembala tak dulu. Cepat. Sudah? Sorry ya. Ada. Udah, Bu. Ada anak gembala. Kalian belajarnya forecasting, kalau anak saya anak gembala. Itu diambilin dulu di kamar sana. Oke, dari menu seperti langkah-langkah kemarin. Ikutin ya. Dari menu klik modul. Saya nggak bisa presentasi ini kan. Kalau saya buka ini kelihatan nggak? Saya buka POM nih. Baik. Kelihatan kayaknya. Ini muncul nggak? Kelihatan nggak? POM saya. Enggak tuh, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Ya wes, berarti kalian mengikuti langkah-langkah yang ada di modul aja ya. Saya sambil bacakan nanti kok apa gitu tinggal ya. Dari menu tampilan awal sudah diklik modul. Sudah. Modul Sudah. kita sisi Mas. Modul terus habis itu suaranya mau diklik. Forecasting. Setelah forecasting masukkan new, bikin baru. Time user analysis. Terus Ini tinggal diisi aja, Bu, sama kayak ini. title-nya ditulis, judulnya apa tadi? Penjualan kulkas. Penjualan kulkas. Number of past period-nya jangan lupa diisi berapa?
12. 12 ya. Pronoun optionnya pakainya yang Januari, Februari, Maret aja. Pelan-pelan Bu. Kamu udah di modul. Sudah? Sudah. Sudah? Yang sudah muncul tampilan input data, silakan yang muncul tampilan input data, silakan diisi datanya yang di depan tadi. Januari 10, Februari 12 itu diisi dulu. Ya Allah, lali. Apa sing lali? Sudah? Bu, Ya. ini demand-nya itu diisi sendiri manual kok, Bu. Apanya? Yang permintaannya. Permintaannya, jualannya toh. Oh ya, Demandnya tuh diganti, judul demandnya itu penjualan. Terus Januari berapa diisi sendiri dong. oh ya, iya, Bu. Bu, mau nanya. Ya. Saya hasil yang apa namanya di kan sudah di solve, sudah dipencet enter. Tapi yang di modul sama yang hasilnya saya sendiri ada yang beda gimana? Bedanya banyak enggak? Next Enggak, periodnya berapa? 16. Next periodnya 16. bentar. Next period itu lihatnya gimana, Bu? Ya, hasil forecasting resultnya itu kan ada error measure, ada bias 0,7, standard error 7,3. Nah, itu kan forecastnya next periodnya 16. Hasilnya sama nggak? Bentar, tapi hilang, Bu, sebentar. Kalau yang bias, MAD, MSE itu komanya itu pasti kadang ada bedanya. Tapi kalau next period biasanya sama. Bu, punya saya beda, Ibu. Berapa? Saya dapatnya 14. Coba dicek dulu, Mbak. Mungkin input datanya ada yang salah. Oke, Bu. Kalau saya kemarin nyoba sama sih 16 juga. Saya sama, Bu. Ya. Sorry. Tadi kan sudah di-input datanya, kalian klik method. Method moving average sudah. Sudah, Bu. Udah 3 kan, Bu. Sudah Bu, tapi buat data saya di biasa itu beda 0,1, tapi standar errornya bedanya 0,5. Moving of metodenya tadi kan sudah diklik, terus pilih moving average kan? Sudah. Terus period to average-nya tuh 3 loh, bukan 2 loh. Udah 3. Bu. Sudah 3. Coba kalau masih ada kesalahan, next periodnya berapa tadi? Next proyeksinya tadi next periodnya berapa Mas? 16. Tunggu, next period sebentar, Ustaz. Moving average, average 3, ininya 12. Kesalahan biasanya kalau next periodnya beda itu kalau nggak di angka yang kalian inputkan juga beda.
Bu, next periodnya 14 bener ya, Bu? Hah? 16. Bu, saya next 16. periodnya bener 16, tapi di bias sama di apa ya? Di bias sama standar error itu beda, Bu. Itu gimana? Standar errornya berapa? Standar errornya 7,826. Kalau di standar error bias itu perbedaan di belakang koma itu biasa. Saya kemarin juga perbedaannya juga. Belakang koma biasa ada trik, Bu. Enggak sama persis. Bu, ini kalau udah dilanjutin sampai grafiknya, Bu. Gimana? Ini kalau udah dilanjutin sampai yang keluar grafik ini, Bu. Coba kalau sudah muncul grafik, sudah semua belum? Sudah, Bu. Belum. Sudah. Halo, sudah. Kalau saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, coba diklik yang grafiknya. Habis naik turun. Dan nanti disimpan ya teman-teman. Tuh, tapi nanti kan, Bu, di akhir kan, Bu. Iya, di akhir. Sek. Per hari kemarin sudah kita bisa comparative yang jalan atau administratif. Kalian dapat ini nggak sih? Dapat paket data nggak sih? Belum, Bu. Belum dapat. Dapat berapa giga harusnya? Katanya 40 atau 40 GB ya? Berapa? Rumornya sih dikasih 40 GB rumornya. Oh, Tapi belum dimasukin sih. Belum dapat. saya juga dapat loh. Tapi saya belum terima juga. Sudah sampai grafik kan? Iya, Bu, sudah. Coba perhatikan grafiknya. Antara data sama yang forecast-nya. Sudah, coba perhatikan di data sampai forecast. Forecastingnya nilainya masih ada di bawah real, kondisi real kan. Tapi setelah bulan keberapa dia forecastnya lebih tinggi daripada yang realnya, data yang ada. Bulan 9. Bulan 10. Bulan 9. Bulan 9, 10, 11, 12, 13 itu yang sudah melahirkan. Kalau dibaca ini gimana kalau menurut kalian? Nah, Zoom.
Sebentar ya, sebentar. Ya, Bu. Ya, Bu. Sampai halaman belakang ya. Sama penduduk gitu. Nanti kan berkomunikasi sama orang penduduk desanya. Nggak apa-apa gitu dulu, nanti selanjutnya kalau semuanya sudah selesai ya sudah selesai gitu loh. Bisa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kata Bunda Bintang nggak apa-apa kok sendiri. Ya tiap kali nanti bisa nggak kayak gitu. Baca nama nggak apa-apa, baca dulu. Baca dulu. Wait, sebentar ya, saya nyiapin dulu buat anak saya. Jadi kalau menurut kalian gimana? Setelah kan tadi kan apa namanya? Yang 3 bulannya itu kan ya. Ada yang tahu nggak? Naik turun, Bu. Ya, turunnya itu mengalami kenaikan itu setelah berapa kali N? N-nya kan tadi 3 kan? Ayo. Semuanya ya, baca dulu semuanya. Baca aja dulu semuanya itu. Ya baca yang itu tadi. Hafalin. Baca sama hafalin. Bentar ya. Berapa kali N mengalami kenaikan? Ya. 2, Bu. 2 kali N terus mengalami kenaikan. Ya. Terus tampilkan yang detail and error analisisnya. Detail and error analysis itu hasilnya sama dengan yang tadi ya. Iya, Bu. Sama, Bu. Nah, ini lebih detail, ada error 1, error 2, error dikuadratkan. Terus berikutnya coba yang pakai metode weighted moving average. Moving average. Ini. Yuk dicoba untuk yang pakai metode itu ya. Dari ini di save dulu gitu, Bu. Ya, save dulu. Pakai yang nama tadi aja biar gampang. Jadi yang kemarin nggak bisa dibuka itu bukanya nggak langsung di folder, maksudnya buka di apa namanya? Jadi bukanya tuh harus pakai aplikasi POM, masuk ke POM dulu baru buka open. File open, baru bisa dilihat apa yang sudah tersimpan. Kan kemarin ada yang nggak bisa Bu, nggak bisa dibuka gitu kan setelah di save. Iya, Bu. Nah itu bukanya di POM-nya langsung. Ryan, ini mana chargernya? Sudah di save belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi data pada soal nomor 1 diketahui pembebanan bobot untuk masing-masing periode adalah
3 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya, sebentar. Iya, sudah sempat dulu. Bulan sebelumnya 3, 2 bulan sebelumnya 2, 3 bulan sebelumnya 1, dan jumlah bobotnya 6. Coba pakai buka file yang kalian simpan tadi. Kalau di sini file F01 ya. Buka yang tadi ya, Bu. Iya. Lah, oh ada ya. F01 itu apa ya? Di sini nggak ada ya. F1. Bisa nggak? File yang tadi dibuka lagi bisa nggak? Nggak Bisa, bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Bisa. Terus pada tampilan, coba dilihat di itu ya modulnya. Pada tampilan input data, geser pointer ke box method. Yang tadi, yang di atasnya data tadi loh, yang udah data yang diketik tadi loh. Sudah? Sudah kan? Kalian masuk ke data yang kalian masukkan tadi, Januari, Februari, Maret, April itu tadi loh. Yang week moving average kan, Bu? Weight moving average. Terus yang nambah nggak samping kanannya? Nambah. Ada past period sama weight-nya. Wait, iya. Nah, satu periode sebelumnya tadi diisi weight-nya berapa? Bobotnya berapa? 3 kan? Hello. Iya, Bu. Ada Bu. tiga, Bu. pas period. 2 periode sebelumnya bobotnya 2. 3 periode sebelumnya bobotnya 1 itu diisi ya. Ya, sudah. Ya. Sudah Terus ini masukkan bobot pada kolom sudah ya. Terus klik solve. Hasilnya beda. Beda, Bu, beda. Beda. Sama, Bu. Berapa? Next periodnya berapa? 15,33. 15,33. 15,33, Bu. 12,33. 15,33. 15,33. Oke. Ya. Coba sekarang bandingkan teman-teman hasilnya sama yang tadi, yang pakai apa tadi? Yang pertama tadi. Saya coba bandingkan. Kalau enggak lihat di modul, Yang pakai Grafiknya, Bu. hasil itunya, hasilnya tadi. Yang pakai moving average. Coba lihat. Sudah lihat? Di halaman 13 sama di halaman berapa tadi? Udah, Bu. Halaman 13 sama di halaman itu yang ada suaranya minta tolong dikecilin dong. Lagi ngomong apa itu? Udah ya? Halaman 13 sama halaman 17. Kalian lihat. Ya, beda. Coba biasnya kalian lihat mean errornya lebih besar mana? Yang moving apa yang with average, with moving average.
Bias errornya lebih besar mana? Bentar, forecast. Lebih besar yang tadi, Bu. Yang mana? Sebelumnya, Bu. Moving average. Ya, moving average. Iya Bu, yang moving. Yang mungkin lebih gede, Bu. Map-nya juga lebih besar yang moving average. Iya, Bu, benar. MSE-nya juga lebih besar moving average. Iya. Terus standar errornya Iya. Lebih besar yang moving average juga. tapi next periodnya lebih besar moving average kan. Moving average, iya. Kalau kalian jadi pengambil keputusan, kalian ambil pakai metode yang mana? Yang moving average apa yang weight moving average? Yang weight moving. Yang weight. Oke, kenapa? Seneng aku ini pinter jawabnya. Kenapa weight moving average? Karena errornya lebih rendah, Bu. Oke, kalau errornya lebih rendah berarti apa? Berarti lebih baik, lebih berhasil. Kata lain, selain lebih berhasil. Kan ini meramalkan kan? Ingat, ini meramalkan. Lebih tepat, Bu, lebih tepat. Mendekati dengan hal yang sebenarnya. Iya, benar. Jadi kalau peramalan pakai moving average ataupun weight moving average itu di mana ada satu lagi ya, minggu depan kita bahas yang time seriesnya itu. Jadi semakin kecil dia errornya itu berarti akan semakin mendekati dengan peramalan yang sebenarnya yang akan terjadi di masa depan. Kalau biasanya manajer pengambil keputusan itu kan dihadapkan ini mau pakai analisa yang mana? Mau pakai moving average atau moving average? Nah, itu salah satunya seperti itu. Kalau lebih kecil errornya berarti dia akan lebih mendekati real di masa depan. Jadi nggak begitu jauh. Kayak tadi contoh pertama soal yang pakai moving average kan, errornya kalau dihitung secara manual tadi 4, sekian, ya kan? Cuma dapatnya 11,67. Realnya 16, tapi errornya setelah dihitung pakai itu kan pakai rumus 11,67, artinya dia mengalami error atau kesalahan ramalan sebesar 4,33. Semakin besar kesalahan ramalan, berarti dia akan semakin jauh dari kenyataannya. Kalau semakin besar kesalahan, resiko semakin besar apa semakin kecil? Besar. Kenapa? Oleh karena itu pengambil keputusan selalu mencari yang terkecil. Yang terkecil karena untuk memperkecil resiko itu tadi, gitu loh. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Belum. Udah ya? Apa yang saya sampaikan jelas nggak? Jelas, Bu. Benar Jelas. ya? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Sekarang saya pengen nih kasih soal ke kalian buat tugas. Langsung di Oh my God. Bentar ya, saya carikan dulu. Ramalan. Sampai nih. Yes. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Oke. Gampang kan? Ya kok Bu, gampang kalau dipandu. Kalau bareng-bareng gampang, Bu. Iya, bareng-bareng. Di jalan Salah kelapa. ini baru sederhana banget loh, sederhana banget. Apa ini? Otaknya Cap juga sederhana, Bu. Astagfirullahaladzim. Sebentar. Rodok. Piye ngono lho, soalnya tak cariin yang agak susah sedikit loh. Waduh. Wow.
Wait, apa ya? Kalian kan sudah pegang modul masing-masing kan? Halo? Modul yang tadi, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Itu kan sebenarnya saya masih ada satu lagi kayak exponential smoothing. Mm-mm. Coba yang tadi pakai exponential smoothing, hasilnya gimana? Coba saya lanjut, Mbak. Di-save dulu ya, Bu, berarti. Apa, Mbak? Di-save lagi. Buat dari awal lagi. Pokoknya yang data pertama itu sudah kali ini mau diganti metode apapun bisa kok. Oh iya. Pakai yang apa, Bu? Exponential smoothing yang ada di modul juga. Witren? Enggak, pakai Witren tuh. Oh no. Keliru. Itu siapa yang pacaran? Tolong. Maaf, Bu. Adik saya kakak MBUS ya. Aduh, bagus. Astagfirullah, bagus ya. Adik saya. Mute, Gus. Mute. Dari tadi gak Gus. Adikmu UNS. Dia UNS. Wah, mantap. Apa penerimaan mahasiswa baru? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, Mercy 2 ini, Bu. Di kampus. Jurusan apa, Gus? Manajemen S1. Wah, mantap, Gus. Suka. Mantap, Mercy. adiknya siapa? Saya, Bu, saya. Bagus. Oh, berarti Mas Bagus habis ini kuliah lagi. Masuk kalah sama dia. Ya, Itu rencananya sih. Enggak apa-apa, bagus kalah, enggak apa-apa. Nggak apa-apa sambil kerja. bawa mobilnya terus Nggak usah Mercy. kerja, udah sukses dari dini, Bu. Ya, Bu, udah kayak dari dini nggak usah kerja. Kerja lah aku. Saya dulu juga dari D3 loh. Sampai S2 berapa tahun, Bu? D3 3 tahun. Terus S1-nya 2 tahun, 5 tahun. S2-nya saya molor karena sambil kerja itu 3 tahun. Jadi berapa? 8 tahun. Tahun, Bu. Ya Allah, Bu. Nggak apa-apa. Oh ya Allah. Pendek Otaknya udah capek. Bu, tapi katanya S1 transfer di UNS mau dihapusin, Bu. Tapi nggak tahu ya, Bu. Itu beneran nggak sih, Bu? Apa cuma rumor aja? Kalau saya sih dengar-dengarnya harus kerja dulu, baru bisa ambil transfer. Oh gitu. Saya dengarnya gitu, tapi kalau yang kalau yang dihapusin saya kurang tahu. Tapi ya saya tahu harus kerja dulu baru transfer. Kalian nggak usah khawatir. Jadi ini kan ada banyak kekhawatiran ya. Nanti kalau aku cuma lulusan D3 apa gimana? Jangan, nggak usah khawatir. Jadi ada beberapa industri seperti perbankan, bisa nggak dibawa ke kamar dulu? Mama ini chargernya. Sik. Nggak apa-apa, nanti ini kan sudah ada ya. Ini dibawa ke sana. Sorry bentar ya. Iya, Bu. Nih. Jadi kalau aku tadi mau ngomong apa coba lupa kan? Itu Bu, kalau lulus D3 Perbankan. Jangan khawatir. jangan khawatir. Misalkan perbankan ya. Kalau perbankan itu kalau dulu standarnya dia terima untuk satu job, jabatan tertentu, marketing ya, itu tuh kan minimal S1 kalau dulu. Sekarang tuh kalau nggak salah banyak diturunkan jadi D3. Alhamdulillah. Memang sebenarnya tuh kalian itu kalau program diploma itu memang sebenarnya harusnya tuh lebih siap kerja dibandingkan anak S1. Iya, Bu.
Karena kalian kan banyak praktikumnya gitu loh. Iya. Saya percaya Tuh, kalau jadi itu, Bu. Tapi kenapa nggak yang usah, dicari sarjananya itu loh, Bu? karena gini Mas, apa ya, masing-masing perusahaan tuh punya standar sendiri-sendiri. Artinya gini, kenapa dia mungkin ada perusahaan yang mementingkan Praktikumnya. yang belum bisa masuk ini. Artinya gini, ada perusahaan yang lebih mementingkan ada jenjang karir berdasarkan pendidikan, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau dia menerima dari S1, kalau dia berdasarkan pendidikan bisa aja nanti kalau dia harus nyekolahin lagi untuk S1 kan dia artinya pegawainya ini mengorbankan waktunya, membagi waktunya itu jadi 2. Sekolah iya, kerja iya. Artinya apa? Takutnya mengganggu fokus dari pekerjaannya itu gitu loh. Tapi kan nggak usah khawatir kok, bisa. Semua bisa. Kalaupun nggak bisa nanti di UNS, coba cari di tempat lain. Kayaknya di UGM juga bisa, di IPB juga bisa. Kalau saya dulu di IPB soalnya. Tapi dulu saya langsung artinya setelah lulus D3 langsung S1 karena memang programnya di sana ada. Tapi kami kuliahnya kalau S1 itu kuliahnya malam, nggak ada yang kuliah pagi, kuliahnya tuh malam. Jadi pagi sampai sore itu kami bisa kerja, malamnya baru kuliah gitu. Kalau di UNS juga malam, Bu? Malam toh? Nggak tahu, Bu. Saya kurang tahu kalau di UNS. Enggak Ibu, kemarin ada cutting yang transfer juga, dia cerita dia sering ini Bu, malah sering bolos Bu, karena waktu kuliahnya di siang sampai sore. Kebanyakan kuliahnya siang sama naik kayak gitu-gitu loh. Artinya memang kalau saya menyarankan buat teman-teman kan kalau bisa kalian tuh mindsetnya dirubah. Jangan mindsetnya aku lulus cara pekerjaan. Tapi rubahan, aku lulus bikin usaha. Aku lulus punya usaha. Atau bahkan aku mahasiswa juga punya usaha gitu loh. Jadi mindsetnya tuh dirubah. Jangan mau cuma, sorry ya teman-teman, sorry banget bukannya saya merendahkan. Enggak, karena saya juga pernah lulusan D3 juga gitu. Artinya gini, banyak kemarin waktu saya kerja di industri perbankan, itu teman-teman yang lulusan UNS, S1 maupun D3 itu terima masuk ke perbankan hanya sebagai admin. Tahu nggak admin? Iya. Cuma ngetik tuh, bantuin ngetik, fotokopi kayak gitu loh. Kan eman-eman gitu. Artinya ini ilmu kalian tuh luar biasa gitu. Kalian mendapatkan ilmu yang luar biasa sekali. Kalau kalian lulus hanya untuk ya sudahlah, yang penting saya terima kerja seperti inilah gitu. Nanti yang penting ya wis kerja sik lah. Menyerah dulu sama keadaan, jangan seperti itu. Artinya gini, ciptakan peluang bagaimana kalian itu bisa lulus tuh aku mandiri gitu loh. Ketika kalian nanti bisa seperti itu, saya yakin banyak kok industri yang melirik kalian. Jangan patah semangat gitu loh. Kalau ada teman-teman yang mau fokus konsen ke pendidikan ya silahkan. Artinya setelah ini planning saya adalah kuliah lagi, selesaikan S1-nya seperti itu. Lulus S1 mau kerja dulu terus nanti S2 ya bisa. Namanya orang tuh rezekinya tuh nggak ada yang tahu. Semua itu sudah diatur, nggak usah khawatir. Dan rezeki itu tidak ditentukan dari lulusan D3, S1, S2, S3, no. Rezeki tidak ditentukan dari itu semua ya. Iya, Bu. Yakin benar, rezeki tidak ditentukan dari jenjang pendidikan. Ini tuh hanya start awal aja bagaimana kalian akan terjun ke masyarakat. Artinya bagaimanapun juga tetap kalian tuh harus ada manfaatnya untuk masyarakat. Cuma itu aja sih. Kalau masalah rezeki, masa ini gak ada yang tahu. Nasabah saya cuma lulusan SD. Nasabah saya cuma lulusan SD, uangnya miliaran di bank. Nggak punya hutang. Lulusan SD loh. Makanya nggak ada yang tahu Mas, nggak ada yang pernah tahu pokoknya mindsetnya jangan uang terus, tapi bagaimana saya berguna, berkarya dan berhasil di masyarakat itu tok baik, beneran, gitu loh. Ya, ada yang mau tanyakan lagi nggak? Belum, Bu. Kak titiin ya, soalnya agak-agak rumit.
Ya nggak rumit banget sih, samain kayak tadi aja, cuma saya pengen tahu nih. Tapi lebih rumit. Enggak. Ini contoh adalah penjualan kalian catat ya. Kalian catat ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Apa ya? Kalender. Hah? Bukan ya. Penjualan cover. Penjualan cover. Kalian tahu cover tempat tidur nggak? Oh, spring bed, Bu. Bed cover ya, Bu. Spray, Bu, cover, spring bed. Cover. spray. Jadi sekarang itu kan ada covernya yang tipis itu di atas spring bed yang akan nanti taruh di atas spring bed. Tahu nggak? Spray. Bed spray itu. Oh iya, Oh, ya, enggak. ada. Spray bed cover. Tahu, Bu. Kalau di Saya tahu Mas, spray bed Oh, cover. kayak selimut itu ya, Bu. warna putih, Yang tebel. Tebel banget, Bu. dingin. Kayak Yang dingin. bahannya kayak Ada busa-busanya dikit. kayak busa gitu, tapi agak Kayak selimut, Kak, saya, Bu. bukan selimut, beda ini teksturnya Ini Tommy, kalian di bener. tipis banget gitu. Lah di rumah Ya. saya jadi selimut, kok. Iya, podo. Itu kan faktor random ya penjualannya, artinya permintaan dan penjualannya random, tidak dipengaruhi oleh apapun. Enggak musim penghujan akhirnya orang pada beli itu semua kan, ya enggak. Atau musim panas orang beli itu semua juga enggak. Orang musim lahiran beli itu semua juga enggak. Karena itu mengcover biar spring bed itu kan enggak kotor. Nah. Oke. Cover bed gitu aja ya. Cover kasur. Penjualan cover kasur pada tos serba Foodpants atau tos serba ada, gitu aja. Tos serba ada. Selama tahun yang lalu diperlihatkan di bawah ini. Manajemen mempersiapkan peramalan menggunakan kombinasi penghalusan eksponensial dan pertimbangan kolektif untuk 4 bulan. 4 bulan. N-nya berapa? N-nya 4 ya. Halo. Periodnya 4, Bu. Periodnya. N-nya 4 kolektifnya, yaitu Maret, April, Mei. Ya. Terus penjualan bulan, kalian kan sudah punya daftar itunya kan? Kalau yang sudah ada toh, bulan Juli. Diawali dari bulan Juli, Bu. Bulan Juli. Bentar ya. Ya, Bu. Bu. Kalau aku belum gue ikutan dulu. Penny. Ya dadi engko iki datane nggo sing ndek mongke yo. Ini piye toh, kalian langsung ngerjain apa nulis dulu apa gimana sih? Langsung toh kita. Terus pakainya juga sama kayak tadi, Beb. Cuma beda di angkanya aja. Katanya lebih rumit. Hah? Caranya lebih rumit. Udah. Sudah, Bu. Bulan Juli penjualannya 100. Bentar, Bu. Seratus, Bu. Agustus 93. 93. September 96. 96. Oktober 110. November 124. Desember 119. Januari 92. Februari
83. Maret 101. April 96. Mei 89. Juni 108. Sudah ya? Hello. Ya, Bu. Bu. Coba kalian hitung pakai 2 metode tadi. Terus hasilnya pakai satu metode, baik itu yang tampilan pertama setelah enter solve, yang cuma ada huruf yang detail itu di print screen, di screenshot, sama grafiknya sama yang detail and error-nya. Setiap satu metode dibegitukan ya, di screenshot ya hasilnya ya. Ya, Bu. Nanti analisaku silakan. Setelah melakukan analisa dengan menggunakan metode ini dan ini, diketahui bahwa perbedaan hasil bla 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 bla. Oleh karena itu akan digunakan dengan metode ini dengan metode ini karena alasannya apa gitu ya. Ya, Bu. Nah, itu kerjain sekarang. Nanti nek wis sudah selesai, kan itu gampang banget nggak keluar hasilnya kan. Kalau sudah selesai, kan itu di screenshot, terus taruh di Word, ya kan? Hasil screenshot dan ketikannya di Word, terus di-upload di Google Classroom. Ya? Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Bu. Siapa? Alvin. Siapa? Alvin. Mas Alvin. Iya, Mas. Ini saya belum bisa nyoba, Bu, soalnya laptop saya Windows-nya error, Bu. Apa, Mas? Belum bisa nyoba ini, Bu, prakteknya. Soalnya laptop Windows-nya error. Sedang Gimana, rusak. Mas? Laptopnya error. Windows-nya nggak bisa masuk Windows. Error. Oh, laptopnya error, berarti belum bisa Mas siapa? Aduh. Mas Alvin. siapa tadi? Mas Alfian. Alvin. Mas Alfian rumahnya di mana, Mas? Di Pacitan, Bu. Pacitan. Ya Allah. Terus gimana dong? Bu Brenda juga, Bu. Gini aja, kalau yang nggak ada laptop, nggak ada komputer, silakan join dengan temennya. Hasil screenshotnya sama nggak apa-apa, asal analisanya beda. Alasannya apa beda, ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu. Bu, halo. Halo? Halo? Halo, Bu. Teman-teman, sorry ya, tadi disebut. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, waktu pengumpulannya kapan, Bu? Ya sekarang aja, hari ini. Nah, ini habis ini langsung kelas, Ibu. Ya nanti, maksudnya pokoknya hari ini gitu, dikumpulkannya hari ini. Nanti saya taruh di Google Classroom ya. Oh iya, Oh, ya, Bu.
Ya, Pokoknya Bu. lah. Habis ini kelas apa? Penyusunan laporan. Penyusunan laporan. Oke. Nggak ada yang nanyakan lagi kan? Ya, Bu. Nggak ada, Bu. Jangan lupa absen di OCW. Tadi masih ada beberapa orang yang belum absen sih lo ya. Ya, Bu. Oke, gitu ya teman-teman. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kalau lupa absensi di OCW saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata saya nggak bisa diedit kayak Mbak Lauren kemarin, nggak bisa. Waduh. Gitu ya, pokoknya jangan lupa absensi lah. Kalian mau ikut kuliah atau enggak, yang penting absensi dulu. Soalnya nilai kalian kan nanti ada di situ, nah nggak bisa ikut ujian lagi ya. Iya, Gitu ya. Bu. Ya, Bu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri cukup sekian ya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di grup. Ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Halo. Hey. Halo. Ini kan Halo. enak. Kevin. Halo. Haha. Di papa. Halo. Halo, sombong banget toh.